Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan pada kesempatan hari ini kita dapat merefleksikan kepada firman Tuhan. Refleksi kita pada hari ini dengan tema suami istri taat firman. Teks firman Tuhan terdapat dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1-7 dan ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal 3 ayat 1-7 dan ayat yang ke-12. LAI memberikan sebuah judul, Hidup Bersama Suami Istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikian caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yang kehidupannya, supaya doamu jangan terhalang. Ayat yang ke-12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kita sebagai orang percaya tidak boleh mengabaikan ayat-ayat di dalam Alkitab. Satu iota pun tidak boleh kita buang. Satu titik pun tidak boleh kita buang. Karena ayat-ayat itu adalah firman Tuhan. Mungkin kita tertegur dengan ayat-ayat firman Tuhan itu. Biarlah kita dengan rendah hati dapat menerimanya, menggumulinya, dan melakukan dalam kehidupan kita. Mungkin juga perikop yang sudah kita baca ini dapat mengingatkan kita, menegur kita. Kita akan merenungkan perikop yang sudah kita baca ini. Di dalam ayat yang pertama dan dua, perikop ini menggambarkan hubungan suami istri, yaitu hubungan antara istri yang percaya pada Tuhan dan suami yang tidak percaya pada Tuhan. Dan surat ini ditulis untuk orang bukan Yahudi di dunia Romawi, di mana para istri yang percaya pada Tuhan diharapkan mengikuti suaminya dengan rajin bekerja. Tetapi sang istri tidak mengikuti keyakinan akan suaminya. Poin penting di dalam ayat ini, bagaimana suami yang tidak percaya dapat dimenangkan oleh perilaku istrinya tanpa sepatah kata pun. Artinya, suaminya yang belum percaya kepada Tuhan dapat bertobat bukan melalui kata-kata istri, tetapi melalui perilaku sehari-hari istri yang tak terucapkan. Dalam ayat yang kedua ada kata hormat. Kata hormat ini mengacu pada sikap kita terhadap Tuhan, bukan kepada manusia. Istri menghidupi dalam hidupnya rasa hormat kepada Tuhan sebagai prioritas utamanya dengan cara hormat kepada suaminya, agar suaminya yang tidak percaya itu dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi istri yang taat firman Tuhan harus tunduk kepada suami bukan untuk menghindari konflik, melainkan sebuah pemuritan yang radikal dan tanpa kompromi yang menunjukkan pada suami betapa pentingnya Tuhan Yesus di dalam kehidupan pernikahannya. Di dalam ayat yang keempat dan dalam konteks saat ini, para perempuan yang beriman hendaknya berpakaian yang pantas. Jangan buat orang lain curiga, apalagi mencemarkan nama baik Tuhan. Dengan cara demikian membuat para suami-suami yang belum percaya Tuhan dapat terbuka terhadap iman Kristen. Kemudian di dalam ayat yang ketujuh, tertuju kepada para suami bagi yang taat firman Tuhan, yaitu harus bekerja keras untuk memperlakukan seorang istri dengan baik, tidak boleh meremehkan istrinya, tetapi harus hidup bijaksana, mengasihi istrinya di dalam kehidupan pernikahannya dengan benar. Sebagai penutup refleksi kita pada hari ini, pada akhirnya iman Kristen dihayati sebagai suami istri yang taat firman Tuhan, yaitu istri harus tunduk dan mengasihi suaminya. Suami harus menghormati dan mengasihi dan hidup bijaksana kepada istrinya. Tentu firman Tuhan ini bukan hanya
untuk suami istri, tetapi bagi kita semuanya sebagai orang Kristen harus saling menghormati, saling mengasihi sama kita, terlebih sesama orang Kristen. Dan sebagai anak, hendaklah menghormati dan mengasihi orang tuamu. Dan orang tua, kasihlah anak-anakmu dan didiklah mereka di dalam Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada saudara sebagai orang benar, dan telinganya terbuka terhadap doa saudara sebagai orang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.